Cerita dimulai ketika seorang wanita bernama Clara yang baru saja pindah dan seorang pria langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Pria tersebut bernama Val. Berkali-kali Val mengejar Clara namun tidak membuahkan hasil. Seringkali terpisah karena suatu masalah. Val yang masih suka berkelahi dengan temannya dan dihukum. Di saat itulah dia melihat siswi pindahan yang sangat cantik bernama Clara. Val langsung merasa jatuh cinta kepada Clara dan berkenalan dengannya. Karena kecantikan Clara, ia langsung menjadi incaran para pria di sekolahnya. Selain Val, ada salah satu belandalan sekolah yang juga menyukai Clara. Anak belandalan itu bernama Daniel. Namun Clara selalu cuek kepada Daniel. Suatu hari, Clara mengajak Val untuk bolos sekolah dan mampir ke sebuah kedai. Clara sangat suka bolos dan Val selalu ada untuk bolos bersama Clara. Suatu ketika Daniel dan anak buahnya datang menemui Clara. Val yang tahu bahwa Clara sangat tidak nyaman karena selalu dikejar oleh Daniel memberikan ide untuk berpura-pura pacaran. Clara pun menyetujui ide tersebut dengan syarat Val berhenti berkelahi. Di situ, Daniel sangat marah kepada Val. Besoknya ketika Val makan siang bersama Clara, Daniel melemparinya susu. Bukannya marah, Val mengambil susu tersebut lalu meminumnya. Karena hal tersebut, Clara mulai tertarik pada Val. Siang harinya, seperti biasa Clara dan Val bolos sekolah lagi. Clara pun bercerita bahwa setelah lulus ia akan kuliah dan mengambil jurusan desain, tapi Val belum punya rencana apa-apa untuk masa depannya. Clara menyarankan Val untuk belajar dan merencanakan masa depannya. Tiba-tiba mereka ketahuan bolos oleh guru dan mereka berdua pun kabur dari sana. Val dan Clara kabur setelah ketahuan bolos. Karena tubuh Clara yang mungil, ia ketinggalan jauh. Val pun kembali dan memegang tangan Clara dan dari sinilah Clara makin cinta. Mereka berdua berhasil kabur. Setelah selesai mengeringkan pakaian, Val pun mengantar Clara untuk pulang. Di tengah jalan, Clara menyuruh Val untuk berhenti dan memberitahu satu lagu yang sangat disukai Clara. Lagu tersebut didengarkan Clara ketika merasa sedih. Lagu tersebut selalu membuat Clara tersenyum di saat Clara sedih. Keesokan harinya, Daniel dan kawannya datang untuk menghajar Val. Namun Val tidak membalas pukulan yang ia terima dari Daniel. Karena Val masih mengingat janjinya kepada Clara bahwa tidak akan berkelahi lagi sepulang sekolah. Saat Val mengantar Clara pulang, Clara merasa ketakutan saat mobil pick-up lewat. Keesokan harinya di sekolah, Clara menjadi murung dan aneh. Tiba-tiba Val dan teman-temannya menyanyikan lagu yang sangat disukai oleh Clara ketika sedih. Suara lagu tersebut langsung disiarkan di seluruh sekolah. Clara yang tadinya murung langsung senang. Beberapa hari kemudian mereka berdua pergi ke pantai. Val memberikan hadiah kepada Clara. Clara pun juga memberikan hadiah ke Val. Ia menggambar Clara dan Val sedang berciuman. Karena hal itu, mereka berdua pun berciuman di pantai tersebut. Setelah berciuman di pantai, keesokan harinya Clara tidak masuk sekolah lalu sepulang sekolah Val datang ke rumah Clara. Yang Val lihat, rumah Clara sudah sangat berantakan. Ia melihat seorang pria yang sedang mabuk. Clara pun meminta Val untuk pergi. Keesokan harinya,
Untuk yang kedua kali Clara tidak masuk sekolah lagi. Siangnya, Clara menelepon Val dan mengatakan kalau pria yang mabuk kemarin adalah ayahnya. Ia selalu membuat kekacauan ketika mabuk, oleh karena itu Clara dan ibunya selalu berpindah-pindah tempat agar dapat menjauh dari ayahnya. Namun ayahnya selalu menemukan mereka. Dan oleh sebab itu, Clara harus pergi lagi dan berpamitan dengan Val setelah lulus SMA. Val pun berjualan ayam goreng. Tiba-tiba teman Val datang dan memberikan brosur Universitas Seoul. Di dalam brosur itu Val melihat ada foto Clara di sana. Val yang melihat itu langsung memutuskan untuk masuk di universitas tersebut dan mengambil jurusan jasmani. Tapi orang tua Val tidak percaya dengan kemampuan Val. Karena orang tua Val tahu bahwa Val sangat malas untuk belajar. Untuk masuk Universitas Seoul sangat sulit. Karena keinginannya untuk masuk ke Universitas Seoul, Val pun belajar dengan giat setiap hari agar bisa bertemu kembali dengan cinta pertamanya, Clara. Singkat cerita, Val berhasil diterima di Universitas Seoul. 과에 다니는지 교무과에 물었더니 Untuk bisa lebih dekat dengan Clara, Val memutuskan untuk pindah ke kosannya. Di kosan tersebut Val makan-makan dengan teman-temannya. Setelah selesai makan-makan, Clara memberitahukan kepada Val bahwa dia sudah memiliki seorang pacar. Mendengar hal ini, hati Val langsung hancur. Perjuangan dia belajar dengan giat setiap hari agar lulus di Universitas Seoul semua sia-sia. Ternyata pacar barunya Clara adalah Brian yang merupakan seorang pemain baseball. Demi mendapatkan Clara kembali, Val juga ikut bermain baseball beberapa hari kemudian. Val terlihat sangat galau karena ia tidak punya kesempatan lagi untuk mendekati Clara. Tiba-tiba, Val mengingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Clara. 날 그렇게 잘 아냐? Waktu pun berlalu, Val kembali menjadi anak yang pemalas. Keesokan harinya ada pertandingan baseball. Tidak sengaja Val mendengar kalau Brian memenangkan pertandingan tersebut, maka ia dan Clara akan berangkat ke luar negeri. Awalnya, tim Val terlihat kalah, namun di detik-detik terakhir, Val menunjukkan kehebatannya dan Clara bisa melihat perjuangannya. Pada akhirnya, tim Val memenangkan pertandingan tersebut. Namun Val yang terlihat sangat marah, langsung menghajar Brian. Waktu pun berlalu. Beberapa tahun kemudian mereka pun lulus kuliah. Val sudah memiliki pacar baru, seorang gadis cantik dan kaya raya bernama Arsea. Val juga mengikuti tes untuk menjadi seorang guru dan ia juga bekerja di tempat gym. Val melihat Clara pada saat membagikan brosur di tempat gymnya. Disitulah pertemuan mereka kembali. Ternyata Clara sekarang menjadi seorang model dan juga aktris. Dan mereka berdua pergi untuk makan. Dan di sini dapat dilihat bahwa Clara sedang jomblo. Karena teman Clara yang setiap hari mengantar Clara untuk pergi ke tempat syuting tidak masuk, Val pun menawarkan dirinya beberapa kali. Val mengantar dan menemani Clara untuk syuting. Karena Clara masih pemula, ia melakukan beberapa kesalahan.
Malamnya, ketika mereka sampai di rumah Clara, Val memberikan brosur lowongan pekerjaan sebagai desainer karena melihat Clara sangat tertekan dengan pekerjaannya sekarang. Val meminta agar Clara kembali fokus pada cita-cita pertamanya sebagai desainer. Keesokan harinya, saat di mobil Clara menanyakan mengapa Val tidak menghubunginya saat wamil. Diceritakan beberapa tahun yang lalu, Clara yang tahu bahwa Val akan segera wamil, Clara menghubungi Val dan berniat untuk mengantarnya. Di tengah jalan, Clara cerita kalau dia dicampakkan oleh Brian. Di malam itu, Val sangat mabuk dan ketika bangun, ia bingung mengapa dirinya. Karena kebingungan, Val pun bertanya kepada ibu kos apa yang terjadi semalam. Ibu kos pun cerita bahwa semalam Val mabuk dan pingsan saat tubuhnya dipenuhi kotoran. Clara pun melepaskan semua pakaian Val dan membersihkannya, lalu pergi. Karena hal itu, Val merasa sangat malu dan tidak menghubungi Clara lagi. Di perjalanan, Clara dihubungi oleh salah satu produser dan bilang kalau Clara akan digantikan oleh aktris lain. Dan di situ Clara merasa sangat sedih. Untuk menghiburnya, Val mengajak Clara ke tempat yang sangat indah. Yang ingin berciuman, Clara sadar bahwa Val telah memiliki seorang pacar. Clara pun meminta kepada Val untuk tidak bertemu lagi. Keesokan harinya, saat Val latihan untuk tes fisik, Arcea datang. Arcea tahu kalau selama ini Val sedang dekat dengan Clara. Bukannya marah, Arcea mengikhlaskan Val kalau memang Val masih menyukai Clara. Val pun datang ke tempat syuting Clara. Ia cerita kalau ia sekarang sudah putus dengan Arcea. Clara sangat marah dengan keputusan Val, namun Val meyakinkan Clara bahwa ia hanya mencintai Clara. Clara pun meminta Val untuk pergi. 뭔데 그게? Tiba-tiba papa nama jatuh hampir mengenai Clara. Namun Val datang dan menyelamatkan Clara. Karena hal itu, Val masuk rumah sakit dan mengalami cedera yang cukup parah dan itu membuatnya tidak bisa ikut tes fisik untuk menjadi seorang guru. Dan mulai dari sini, mereka berdua kembali pacaran. Waktu pun berlalu, tapi karena cedera yang dialami Val, ia pun selalu gagal tes fisik. Ia telah melamar pekerjaan lain, namun selalu gagal. Dan kini, Clara telah menjadi desainer terkenal. Saat Clara minum-minum dengan teman-teman Val, Tai bercerita kalau dia akan menikah. Namun Val malah bercerita tentang perceraian. Clara pun sadar, karena menyelamatkan dirinya, Val menjadi sulit mendapatkan pekerjaan. Clara tahu bahwa Val iri dengan teman-temannya karena telah mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Keesokan harinya, Clara mengajak Val untuk jalan-jalan dan bercerita bahwa perusahaan akan mengirimnya ke Belgia selama 3 tahun. Tapi bukannya sedih atau menghalangi Clara agar tidak pergi, Val dengan cueknya menyuruh Clara untuk pergi. Beberapa hari kemudian ayah Clara meninggal. Dan selesai pemakaman, Val curhat ke temannya. Ia sempat berpikir menyesal bertemu dengan Clara. Jika tidak karena kecelakaan tersebut mungkin ia telah mendapatkan pekerjaan. Temannya pun meyakinkan Val bahwa suatu saat nanti ia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Sekali lagi Val mengatakan bahwa ia menyesal bertemu dengan Clara.
Ternyata hal itu didengar oleh Clara. Clara bertanya mengapa menyesalinya. Sekarang Clara cerita kalau Paul sangat mirip dengan ayahnya. Kalau ada sesuatu yang berjalan tidak baik, ayahnya selalu menyalahkan ibunya dan hal itu sangat dibenci oleh Clara. 안 그럼 내가 후회할 것 같거든. Clara pun memutuskan hubungan dengan Paul beberapa hari kemudian. Paul mengajak Clara bertemu. Ia menyesal dan meminta maaf ke Clara. Tapi Clara tidak akan pernah melupakan perkataan Paul. Ia pun pergi meninggalkan Paul. Tahun-tahun berlalu. Saat ini Paul telah menjadi seorang guru olahraga di sebuah sekolah. Saat di bus ia tidak sengaja melihat foto Clara dengan pasangan barunya. Cerita beralih ke tahun berikutnya. Clara pun menemui Paul dan mengatakan bahwa ia akan menikah dan berniat mengundangnya. Malamnya, Paul yang patah hati mabuk-mabukan bersama dengan temannya. Demi menghibur diri, Paul mengajak teman-temannya memancing. Malamnya Paul tidak sengaja melihat kotak nasi yang pernah digambar oleh Clara. Paul pun meneteskan air mata dan menyesali perbuatannya dulu. Paul pun memutuskan untuk menghadiri acara pernikahan Clara. Paul dan teman-temannya mengatur rencana agar bisa bicara berdua dengan Clara. Ia bilang, ia sangat menyesal karena telah menyakiti Clara. Ia cerita ia sangat bahagia meskipun terlambat. Ia sangat menyukai pekerjaannya saat ini. Paul mengatakan kalau ia tidak bertemu dengan Clara, mungkin ia hanya menjadi pria pecundang yang tidak memiliki masa depan. Tapi karena mengejar cinta Clara, Paul sekarang menjadi punya masa depan. Paul sangat berterima kasih kepada Clara dan berdoa demi kebahagiaannya. Clara juga berterima kasih kepada Paul karena selalu ada di sisinya saat Clara kesepian, sedih, dan melupakan mimpinya. Akhirnya, Paul bisa tersenyum di acara pernikahan Clara. Film pun tamat.